Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GBI Shalom. Mari saat ini kita dengan sukacita kita akan memuji menyembah Tuhan kita yang begitu luar biasa. Mari kita akan pujikan Bapa Engkau sungguh baik.
Bapa di surga, pada hari Minggu ini Tuhan kami sangat mengucap syukur kami masih boleh beribadah bersama walaupun secara online. Kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online pada saat ini. Tuhan menolong, menjagai dalam kehidupan mereka, iman mereka, supaya mereka tetap teguh berpegang dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, lindungilah anak-anak sekolah Minggu GBI Shalom beserta dengan keluarganya. Tuhan yang akan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik kita akan memuji Tuhan dengan lebih bersukacita lagi. Kita akan pujikan kedua tangan. Dan saat ini kita akan berikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahannya, dimasukkan ke celengan yang dulu pernah dikasih oleh guru-guru ya. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan kami kepadamu. Mari Kau sucikan persembahan kami, layakkan di hadapan-Mu. Dan berkati semua anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari adik-adik kita akan lebih lagi menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian, jadikan aku terang-Mu Tuhan. Tuhan di sekolah
guru yang akan menyampaikannya, terlebih berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang ada dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Sekolah Minggu GBI Shalom. Ya, adik-adik, sudah 1 minggu kita berlalu, adik-adik sudah 1 minggu yang lalu kita berjumpa dalam ibadah sekolah minggu online. Saat ini kita juga kembali untuk belajar, untuk beribadah kepada Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya, yang akan memberikan kekuatan iman kepada kita. Melalui firman Tuhan kita boleh diberkati, kita boleh dikuatkan iman kita, dan kita akan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Ya, kita akan belajar bersama-sama dari kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Ya, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ya, sudah? Ya. Kita lihat di situ yaitu tentang judulnya di Taman Getsemani. Apa yang kita akan pelajari saat ini yaitu cerita tentang bagaimana firman Tuhan yang menunjukkan tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Mengapa Tuhan Yesus harus berdoa? Nah, adik-adik tahu ya, berdoa itu apa artinya? Berbicara dengan Tuhan. Ya, berbicara dengan Tuhan. Dan doa itu sendiri merupakan nafas hidup orang percaya. Jadi, kalau kita berdoa, itu berarti kita bernafas. Kalau kita bernafas, menunjukkan bahwa kita adalah makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Kita hidup. Nah, kalau kita ini berdoa, berarti iman kita sedang hidup, tidak mati. Ya, doa adalah nafas hidup orang percaya. Ketika kita berdoa, berarti kita sedang bernafas. Kalau kita tidak mau berdoa, ya berarti orang bernafas. Nek orang bernafas, artinya dengan kata lain almarhum, meninggal ya. Tapi saya percaya adik-adik semuanya pasti selalu berdoa. Karena dengan berdoa itu kita dikuatkan iman kita. Dengan berdoa kita memiliki semangat hidup. Dengan berdoa kita dikuatkan iman kita. Dengan berdoa kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, karena doa itu sangat penting sekali bagi kita. Nah, adik-adik, dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai 46, kalau kita membaca semuanya, nanti kita baca sendiri ya. Ini boleh ditulis dulu, nanti boleh dibaca ya. Setelah selesai, karena waktunya kan hanya sedikit, jadi tidak bisa membaca semuanya. Ya, kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus itu bersama dengan murid-muridnya berada di Taman Getsemani. Taman Getsemani itu adalah di Bukit Zaitun. Nah, di situ Tuhan Yesus tujuannya apa? Pergi ke Taman Getsemani. Tujuannya adalah untuk berdoa. Ya, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus ada berapa? Betul, ada 12. Tetapi saat itu adik-adik, bahwa yang bersama dengan Tuhan Yesus itu hanya 11. Kenapa hanya 11? Nah, maka dari itu kita akan belajar dari sini. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ke Taman Getsemani. Ketika berada di Taman Getsemani, dia mengajak 3 muridnya untuk naik ke atas, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka diajak oleh Tuhan Yesus untuk membantu berdoa, ya, supaya ketika
mereka itu menghadapi atau mengalami pencobaan, penderitaan, mereka juga akan kuat di dalam menerima pencobaan itu. Itu tujuan Tuhan Yesus. Maka dari itu ketika Tuhan Yesus naik, dia berpesan kepada 3 muridnya yang diajak ke atas tadi. Yohanes, Yakobus, dan Petrus, kamu berada di sini, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kalian tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Tuhan Yesus naik ke atas, ya. Dia naik ke atas dan dia mulai berdoa. Apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus? Dia berdoa demikian. Ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Demikian di dalam firman Tuhan, saya akan bacakan, anak-anak, adik-adik semuanya bisa mendengarkan ya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya tidak mau menderita, maka dia mengatakan demikian. Dia ingin supaya cawan itu penderitaan yang harus dialami untuk keselamatan manusia. Ya, dia harus disiksa, harus dicambuk, harus dihina, harus disalibkan, mati bagi kita. Nah, bagi manusia yang percaya akan diselamatkan. Ya, sebenarnya penderitaannya itu kematiannya untuk semua orang, tetapi bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Nah, adik-adik tahu ketika Tuhan Yesus berdoa, dia katakan demikian. Lalu ketika Tuhan Yesus itu berdoa, dia sudah menyerahkan semuanya untuk kehendak Bapa. Mengapa kok kehendak Bapa? Karena memang Allah pada mulanya ketika manusia diciptakan lalu jatuh ke dalam dosa, rencana Tuhan apa? Dia akan menyelamatkan manusia. Itu janjinya pasti digenapi. Maka dengan adanya kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia yang sudah kita peringati setiap tanggal 25 ya sebagai peringatan untuk kelahiran Tuhan Yesus. Lalu kita saat ini kita boleh memperingati juga tentang penderitaan Tuhan Yesus dan kematian serta kebangkitannya. Tapi saat ini kita belajar tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Tujuannya apa berdoa? Berdoanya itu supaya mendapatkan kekuatan. Kalau boleh, dia tidak mengalami penderitaan itu. Tetapi manusia tetap selamat. Padahal Allah tidak demikian. Ya, orang yang dapat diselamatkan itu kalau Tuhan Yesus mau menerima penderitaan itu yang sebenarnya harus dialami oleh manusia, tetapi harus ditimpakan kepada Tuhan Yesus sendiri. Kematiannya, ya, penderitaannya adalah untuk keselamatan manusia. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus berdoa, lalu dia amin, dia ingat murid-muridnya, tak tilikani sik wih muridku, ya toh, dia turun. Padahal pada waktu itu Tuhan Yesus hatinya bagaimana? Senang. Senang apa tidak? Susah, sedih sekali, ya, karena dia mau mati, mau berpisah dengan murid-muridnya. Ya, secara manusia loh ya. Lalu dia turun. Dia lihat, loh, murid-muridku, ada apa murid-muridnya? Sedang ngorok, tidur. Loh, kok turu piye? Kan sudah dipesan oleh Tuhan Yesus. Apa tadi? Berdoalah dan berjaga-jagalah. Ning bareng ditiliki jebule turu, tidur. Tiga-tiganya semua tidur. Enak-enak turu, ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus, loh, piye to kowe muridku kok kaya ngono, malah turu, sembahyang kok turu. Nah, digugah gitu. Yohanes, Petrus, Yakobus, kenapa kamu tidur? Ya, bangun, berdoalah dan berjaga-jagalah, ya,
sebentar saja berdoa, berjaga-jaga. Kemudian Tuhan Yesus kembali lagi, ya. Sementara Tuhan Yesus kembali, dia mulai berdoa lagi. Berdoa dalam doa yang sama loh adik-adik, ya. Tuhan Allah Bapa kami, jikalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Nah, jadi menyerahkan diri kepada Tuhan, ya, kepada Allah Bapa. Kemudian setelah berdoa, amin, dia turun lagi, mau menengok sedilit tok diimuk neh. Apa meneh? Bener, murid-murid tidur lagi. Oh, kon sembayang lagi ditinggal sedilit, wes turu meneh. Ya, mereka tidak kuat untuk memelekkan matanya, ya. Sebentar saja berdoa, orang gelem berdoa. Sebenarnya juga mau pengen berdoa, tapi ternyata matanya bagaimana? Sudah 5 watt. 5 watt itu piye toh? 5 watt ya wis ngantuk banget ya toh. Mungkin karena dia capek ya, lelah mengikuti Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus pergi untuk memberitakan tentang kerajaan surga. Tetapi Tuhan mengingatkan, jangan kita lalai dalam berdoa, ya. Tuhan mengingatkan, ada kesempatan, waktu yang tidak lama, sedikit saja, berdoalah. Ya, setelah itu dibangunkan lagi. Piye to kuwi murid-muridku kuwi kok dikon sembayang kok malah turu meneh. Ayo sembayang, Dang. Aku tak kembali berdoa juga. Tuhan Yesus kembali berdoa. Ketika Tuhan Yesus kembali, dia berdoa dalam doa yang sama, ya. Dia berdoa karena dalam dirinya itu dia tahu nanti dia akan menderita. Itu yang namanya menunjukkan bahwa dia itu Allah. Karena dia tahu dia akan menderita, penderitaannya itu luar biasa. Apa penderitaannya? Tangannya harus dipaku, tubuhnya harus dicambuk. Sampai kalau kita melihat dalam film itu ya, wah ngeri sekali. Kenapa Tuhan Yesus sampai disiksa seperti itu? Padahal dia berdosa apa tidak? Enggak pernah. Di dalam firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari, apa ada ketika Tuhan Yesus itu berbuat jahat kepada orang lain? Enggak kan? Kemarin minggu kita mendengarkan cerita tentang apa? Tuhan Yesus menolong kan? Menolong apa tidak? Menolong, ya. Nah, waktu yang lalu kita juga pernah mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Banyak sekali perkara yang baik yang ditunjukkan untuk menolong manusia. Tetapi waktu Tuhan Yesus tahu ya, waktunya sudah tiba akan mengalami penderitaan, dia akan mati, dia akan disalib, dia akan dicambuk, dia akan dihina, dia akan diperlakukan dengan tidak baik oleh setiap orang. Tetapi karena dia Tuhan, dia tahu itu, maka dia kembalikan. Kalau boleh, Bu, aku jangan menderita. Tetapi Allah Bapa sudah merencanakan bahwa penderitaan itu hanyalah untuk kasih-Nya Allah kepada manusia, supaya manusia selamat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia turun lagi dan melihat murid-muridnya masih enak-enak tidur. Sebenarnya mereka juga tidak mau untuk melakukan itu, tetapi mereka lebih mementingkan dirinya sendiri, tidak mengingat akan pesan oleh Tuhan Yesus, ya, pesan yang diberikan Tuhan Yesus mereka untuk berdoa. Sebentar saja mereka tidak mau melakukan itu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus melakukan hal yang sama. Pada waktu adik-adik ini mengalami ya penderitaan yang kita alami nggak sama dengan Tuhan Yesus ya.
penderitaan yang kita alami umum. Umum apa? Mungkin ya, penderitaan yang kita alami itu seringkali hanya mengenai kejasmanian kita. Ya, kebutuhan kita, sakit penyakit, masalah hidup, ya, masalah dalam keluarga kita. Nah, itu kan biasa. Tapi kita juga tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini, mengingatkan kepada kita untuk kita tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan, supaya ketika kita ini mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, ya, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Dengan berdoa, kita akan mendapatkan pertolongan. Ya, waktu kita berdoa, apa yang kita minta? Kita minta kesehatan, ya toh. Waktu kita sakit, kita minta disembuhkan. Waktu kita ini sedang mengalami pencobaan, supaya kita ini mendapatkan jalan keluar. Itu seperti itu yang harus kita lakukan. Ya, waktu kita keluarga kita sedang mengalami ada orang tua kita sakit, kakak kita, kakek, nenek, atau orang lain, saudara kita, teman kita, kita berdoa. Kalau kita berdoa dalam keadaan melihat mereka dalam keadaan yang menderita, pasti kita kan juga ikut merasakan dia menderita. Itu namanya empati, ya, ikut merasakan penderitaan mereka. Lalu ketika kita sedang berdoa, pasti juga kesedihan itu akan ada dalam hati kita. Nah, seperti yang dialami Tuhan Yesus, dia sangat sedih sekali. Tapi murid-murid kok tidak melakukan itu, tidak mau menolong, ya toh. Nah, maka dari itu, ketika kita ini, ya, kita sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, ketika kita ini diminta atau kita minta bantuan doa, kita sedang mendoakan orang lain, kita doakan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya itu saja, diri kita ketika kita ini meminta kepada Tuhan apapun juga, kita harus minta berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita dengan celelean, harus dengan sopan di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian kita akan mengetahui dengan benar. Jadi tidak serampangan, sembarangan, ya, sembarangan sikap kita sak enaki, sak senengi, itu tidak boleh. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Seperti ketika Tuhan Yesus berdoa, maka dikatakan di situ, ya, dalam firman Tuhan, peluhnya keringet ya, saking sembayangnya tenanan. Pernah enggak adik-adik berdoa sungguh-sungguh lalu sampai berkeringet ya? Saking sembayangnya tenanan, ya, sedih sekali. Peluhnya itu seperti darah. Jadi netes seperti darah. Peluh, keringet, ya. Nah, ini juga berkeringat ya. Tapi keringatnya biasa ini ya. Kalau berkeringat seperti darah, jadi merah-merah sampean. Kenapa? Saking sedihnya. Sedih kenapa? Sedih karena dia harus menderita untuk manusia. Tetapi dalam kesedihannya itu, dia tetap melakukannya. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi kita, mengasihi manusia, mengasihi adik-adik, mengasihi saya, mengasihi semua, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi semua manusia di dalam dunia ini. Kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Maka dia berdoa untuk kekuatan supaya bisa menerima penderitaan yang harus dia alami demi mengasihi manusia. Ketika kita ini mengalami penderitaan, kita harus berdoa. Ketika kita sedang mengalami kesulitan, kita juga harus berdoa, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, memberikan kelepasan. Waktu adik-adik sedang mengalami kesulitan belajar, waktu adik-adik belajar, berdoa enggak? Harus berdoa, ya toh, supaya Tuhan menolong kita. Waktu adik-adik sedang mengalami pencobaan dalam kehidupan,
keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Mungkin kalian tahu ayah ibumu sedang mengalami persoalan, masalah. Ya, kalian bukannya menangisi bapak atau ibu, tetapi menangislah di hadapan Tuhan untuk minta pertolongan Tuhan. Ya, kita tahu kita harus saling mengingatkan. Adik-adik harus rajin dalam berdoa, karena berdoa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kalian lupa, minta kepada ibu, Bu, aku kok nek mau berdoa aku lupa, diingatkan ya Bu. Nah, ibu juga begitu. Ya, kalian mengingatkan. Sehingga kita itu harus saling mengingatkan supaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan pertolongannya kepada kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti dekat dengan kita. Tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, nah, maka yang dekat dengan kita siapa? Pasti kita akan terpengaruh hal yang tidak baik. Ya, saat kita sedang mengalami pencobaan, pencobaannya apa? Pencobaan itu macam-macam loh ya. Kalau adik-adik sekolah minggu, pencobaannya apa? Mesti dolanan game. Apa nih? Acara TV. Apa nih? Bermain dengan teman, ya toh. Nah, itu pencobaan loh adik-adik ya. Jangan dianggap itu hal biasa, tapi itu pencobaan. Kalau kalian itu banyak berdoa, maka Tuhan akan memberikan kemenangan untuk melawan itu. Ya, kita utamakan dulu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita utamakan dulu untuk kita pergi ke gereja. Besok kalau sudah offline, boleh tatap muka, boleh berkerumun atau berkumpul untuk beribadah bersama. Adik-adik, kita akan beribadah bersama. Kalau ada pencobaan seperti itu, diajak teman, ya toh, diajak siapa sajalah, pokoknya supaya kita tidak ke gereja. Nah, atau kita masih online begini, rasa kok baik. Akhirnya lali, orang melu ibadah sekolah minggu, ya online. Nah, nanti kita harus berani untuk melawan pencobaan itu, supaya kita kuat di dalam Tuhan, kita tetap bersemangat, iman kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kita tidak jatuh di dalam pencobaan, karena kita tahu bahwa daging ini lemah, tetapi kita percaya Roh Tuhan akan menolong kita untuk kita tetap bersemangat, untuk kita tetap maju, jangan sampai kehilangan keselamatan dari Tuhan Yesus, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menderita, berdoa untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus berdoa untuk dapat terlepas dari penderitaan, tapi kita juga harus sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, belajar dengan untuk belajar seperti Tuhan Yesus untuk tetap kuat melalui doa, ya, berdoa. Ayat hafalan kita untuk saat ini yaitu dalam kitab Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41. Ya. 41 yang A saja nggih, ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah berarti diingatkan untuk kita tetap selalu berdoa. Bapak Ibu yang di rumah, nah juga harus mengajarkan kepada anaknya untuk tetap berdoa supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, damai, sejahtera dalam lindungan Tuhan, karena kita semua bersama-sama untuk berdoa, ya. Jadi bukan hanya anak kita yang harus berdoa, bukan hanya kita sendiri yang harus berdoa, tetapi kita semua berdoa, saling mendukung. Kalau anak kita diselamatkan, anak kita dikuatkan imannya, maka kita juga harus dikuatkan iman. Kita percaya Tuhan memberkati kita, ya. Matius 26 ayat 41. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, melalui firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami selalu berdoa seperti Tuhan Yesus ketika Dia menghadapi pencobaan, ketika Dia harus mengalami penderitaan, tetapi Engkau tahu bahwa Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami berdoa supaya kami dapat bertahan dalam penderitaan, supaya kami dapat terlepas dari penderitaan, supaya kami tetap semangat di dalam Engkau, supaya kami dapat hidup semakin hari, semakin bertumbuh iman percaya kami kepadamu. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati ayah, ibu kami dalam pekerjaan mereka. Berkati juga Tuhan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati adik, kakak kami, berkati kami dalam sekolah Tuhan, Engkau senantiasa menolong, supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu, dan kami melakukan apa yang Kau kehendaki, supaya keselamatan itu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, ya, jangan lupa pakai masker. Gitu. Nah, kemudian sering cuci tangan. Ya, jaga kebersihan tubuh. Mandi, ya, makan makanan yang bergizi. Jangan sembarangan makan terus. Sing apa ya? Makanan yang tidak bergizi. Harus ada keseimbangan tubuh kita supaya tidak mudah kena penyakit. Karena saat ini masih ada corona, ya. Harus dijaga kesehatannya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Shalom. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau tidak hanya mendengar, tapi bisa mengerti dan menerapkan dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, dan kita bisa jadi berkat juga terang. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mau nyanyi satu lagu, Jika Kau Anak Tuhan. Jika kau anak Tuhan menjadi, jika kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Jika kau anak Tuhan menjadi, jika kau anak Tuhan berpaha, jika kau anak Tuhan berpaha, jika kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Jika kau anak Tuhan berpaha, jika kau anak Tuhan hingga bumi, jika kau anak Tuhan hingga bumi, jika kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Jika kau anak Tuhan hingga bumi, jika kau anak Tuhan bilang amin, amin. Jika kau anak Tuhan bilang amin, amin. Jika kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Jika kau anak Tuhan bilang amin, amin. Jika kau anak Tuhan semuanya, amin. Jika kau anak Tuhan semuanya, amin. Jika kau anak Tuhan dan memangnya begitu. Jika kau anak Tuhan semuanya, amin. Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah saat ini dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online ini dari awal sampai dengan selesainya. Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah UGBI Shalom Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan menolong juga memberkati keluarganya, orang tuanya, saudaranya Tuhan. Tuhan yang akan menolong supaya iman kami tetap kuat di dalam Engkau, kami tetap percaya Engkau,
dan kami boleh menjadi terang dan berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami mengakhiri ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima